Pemirsa, apakah bansos boleh dijadikan alat untuk mendulang suara? Untuk membahas lebih dalam, kita sudah bergabung dan akan berdialog bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Bung Yusuf Lakaseng, jubir TPN Ganjar Mahfud. Ada Bung Frits Edward Siregar, tim hukum dan advokasi TKN Prabowo Gibran. Dan Aska Abdi Amrurobi, Sekjen KSIP. Yang kami terima KSIP di sini adalah Komite Independen Sadar Pemilu. Betul ya? Demikian ya, Bung Betul. Aska? Oke, selamat malam Bapak, sehat semua? Selamat malam, sehat-sehat Bang. Ya, saya ke Bung Yusuf Lakaseng terlebih dahulu ya. Bung Lakaseng, mengapa penting hari-hari ini untuk mencermati soal bansos, apalagi kemudian Pak Maruf Amin selaku Wakil Presiden sudah menyuarakan mengenai kalau ada temuan lapor Bawaslu? Bung Lakaseng. Ya, saya kira memang ya. Ya, silakan. Dengar nggak? Ya, formalnya memang, prosedural formalnya memang begitu ya, bahwa yang menjadi wasit dalam pemilu ini adalah Bawaslu. Tapi yang menjadi masalah ini adalah campur tangan kekuasaan yang terlalu besar yang menyebabkan lembaga-lembaga ini menjadi lumpuh yang seharusnya menegakkan hukum dalam pemilu. Nah, itu yang jadi problem besar kita, karena sepertinya memang untuk menang ini sudah menghalalkan segala cara, jadi cara mainnya udah jorok ini. Dan ini memang menurut saya pemilu terburuk ya di masa reformasi, dan ini harus menjadi perhatian kita semua. Jadi bagaimana kita bisa mengharapkan satu pemerintahan baik dan bersih bisa tegak kalau etikanya dilanggar secara telanjang, kalau kemudian menangnya dengan menghalalkan segala cara. Itu nonsen. Kita berharap ada pemerintahan baru yang baik dan bersih serta menyelenggarakan Bung Lakaseng, pelayanan kalau publik Anda sebutkan ada temuan-temuan di lapangan, apakah hal tersebut sudah dilaporkan kepada pengawas pemilu? Temuan ini kan memang harus diverifikasi ya. Bawaslu yang harus bertindak cepat. Mereka yang punya tugas ini agar kemudian itu tidak berkembang menjadi isu yang liar gitu ya. Kita mau ada satu kebenaran yang pasti bahwa siapa sesungguhnya bermain di balik politisasi bansos ini, karena kan bansos nggak boleh dipolitisir. Karena itu haram dalam pemilu, itu termasuk dalam politik uang, dan itu adalah tindakan koruptif politik yang menggunakan anggaran negara untuk kepentingan politik, dan itu sangat tidak boleh. Ya, saya geser ke Bung Aska. Bung Aska, ada temuan tidak dari data Anda? Dan kemudian bagaimana hal-hal demikian dilaporkan ke Bawaslu ataupun pengawas pemilu, tindak lanjutnya? Baik, terima kasih Bung Abraham. Sebetulnya bansos ini kan merupakan pertanggungjawaban pemerintah sebetulnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Artinya bahwa tidak boleh ada satupun identitas politik yang ada seperti itu. Baik itu berupa nomor urut ataupun mungkin stiker yang kita tahu semualah, gambar stiker sudah gambar bansos yang diberikan stiker sudah tersebar luas gitu. Nah, kami sebagai pemantau pemilu kebetulan juga tergabung di dalam sebuah koalisi pemantau pemilu. Ini juga sudah mendiskusikan seperti itu temuan ini, dan langsung kami laporkan. Kebetulan kami juga berada di dalam satu grup yang sama dengan Bawaslu, dan kami juga langsung melaporkan temuan-temuan ini. Dan harapannya Bawaslu tidak hanya tinggal diam, Bawaslu juga harus memverifikasi data, kemudian juga mencari informasi di lapangan dan lain sebagainya. Dan yang paling penting ialah kita harus tahu ada syarat formil dan material. Misalnya temuan ini tidak boleh lebih dari 7 hari, kemudian juga harus ada yang melaporkan, kemudian juga data-data pelapornya jelas dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh kita bersama. Oke, saya geser ke Bung Frits ya. Bung Frits, bagaimana kemudian tim TKN Prabowo Gibran merespon dugaan-dugaan demikian? Bukan hanya dugaan, tapi kita juga lihat ada gambar nih, Bulog yang
ada bantuan beras dan ditempeli stiker di sana. Mungkin data-data mengenai ini bisa disampaikan kepada kami, Bung Frits. Ya, terima kasih Bung Abraham. Selamat malam Pak Yusuf dan juga Bang Aska dan teman-teman sekalian. Pertama-tama kami harus menyatakan bahwa Prabowo Gibran tidak pernah melakukan bansos dengan melakukan beras dengan ditempelkan stiker Prabowo Gibran. Itu adalah 100% hoax. Dan sebenarnya saya juga bertanya sama iNews ini, sebenarnya yang menjadi fokus adalah bansosnya atau hoaxnya gitu loh. Apakah seandainya kalau ada beras di rumah saya, kemudian saya tempel gambar 1 dan 03 dan kemudian saya sebarkan, bukankah itu juga mungkin dilakukan? Jadi perlu juga menjadi perhatian teman-teman sekalian bahwa penyebaran hoax semakin lama semakin meningkat, dan apalagi sekarang kita melihat bahwa elektabilitas dari Prabowo Gibran hampir mencapai 50%. Jadi kami perlu tegaskan dulu Bung Abraham bahwa foto-foto yang beredar itu dengan adanya foto-foto yang beras bulog dan ditempelkan oleh foto Prabowo Gibran itu bukanlah sesuatu yang dihasilkan oleh tim Prabowo Gibran. Itu yang pertama yang harus perlu kami sampaikan dulu Bung Abraham. Hal yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah bahwa sebuah bansos itu merupakan sebuah persetujuan dari DPR oleh Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan anggarannya, dan juga itu adalah anggaran yang sudah disetujui oleh partai-partai yang pendukung 1 dan juga pendukung 3 mendukung terkait dengan bagaimana bansos tersebut diberikan. Itu kan adalah anggaran yang telah disetujui juga oleh APBN. Jadi ini adalah sebuah kegiatan ataupun sebuah anggaran yang disetujui oleh partai politik. Itu hal yang kedua yang perlu kami sampaikan. Dan yang ketiga juga Bung Abraham dan juga Pak Yusuf dan juga Pak Aska, terkait misalnya apabila ada sebuah dugaan pelanggaran terkait dengan bansos, ada lembaga yang memang sudah dipersiapkan untuk terhadap dengan penyalahgunaan juga bagaimana bansos tersebut itu dilakukan. Saya ini fokus kepada bansos ya Bung Abraham ya. Bung Frits. Metode kampanye bazar murah, tebus murah, sebagaimana yang diperbolehkan oleh PKPU 15 tahun 2023. Iya, terputus-putus tadi sedikit penjelasan Anda. Tapi yang saya tangkap adalah kemudian Anda menyebutkan bahwa itu hoax. Artinya kemudian andai kata pun itu dilaporkan dan diverifikasi, Anda meyakini dan tim Anda meyakini sesungguhnya bahwa itu bukan dari kubu dari Pak Prabowo Gibran. Begitu ya kira-kira ya. Dan fix dan jelas. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa ada aturan pidana apabila dalam pasal 27 Undang-Undang ITE bagi orang yang menyebarkan hoax, pembuat dan penyebar hoax yang dapat merugikan ataupun menguntungkan dirinya ataupun diri orang lain. Artinya saran saya adalah pada teman-teman bahwa apabila menemukan sesuatu seperti ini, jangan langsung dilakukan mengatakan bahwa ini merupakan yang ada fotonya dalam sebuah blog, karena hal ini bisa saja ini terjadi kepada siapapun, baik kepada paslon 1 dan juga kepada paslon 3. Mari kita untuk lebih bijaksana terhadap hal-hal yang muncul melalui di sosial media. Upaya verifikasi itu penting untuk dilakukan, dan salah satunya seperti yang kita lakukan saat ini ya. Kita harus break sejenak ya Bapak-Bapak. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda.